Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita di hari ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, diberikan nikmat perlindungan, keamanan, dan diberikan nikmat kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Baik, seperti biasa di video ini atau di channel ini kami mereview video tentang sapi, persapian. Nah, ini menarik sekali, kami ambil video yang berjudul Kandang Hancur Porak-Poranda Digempur PMK, Sapi Satu Kandang Ambruk. Wow, ini berarti diserbu penyakit PMK, satu kandang itu ambruk semua. Ini kita ambilkan dari channelnya Revan Dolan Kandang. Silakan sobat semuanya untuk mensupport, mensubscribe channel Revan Dolan Kandang, di-share videonya dan di-like videonya bila Anda suka, dislike bila tidak suka. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe channel kita, channel SDA Sukses. Sama, silakan disupport, di-subscribe, di-like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya agar channel ini tambah lama, tambah berkembang, dan kami tambah semangat untuk memberikan video-video yang mudah-mudahan video-video yang kami berikan bisa menginspirasi sobat semuanya. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita tonton videonya. Mari. Baik sobat semuanya, langsung saja kita putar videonya. Teman-teman, kali Mari. ini kita dolan di daerah Boyolali, Boyolali di kandang teman kita. Iya bos. Beliau juga YouTuber. Gimana? Keadaannya gimana di masa PMK ini? Ini kalau kondisi ya belum membaik mas, baru pemulihan. Karena hanya baru beberapa kali tak suntik ini mas. Ini Kena belum, PMK ya? belum begitu besar perkembangannya ini. Ini kalau untuk kondisi ya masih seperti ini, kalau ada yang kuat dan ada yang tidak. Sapinya kenapa ini mas? Ditanya. Ini kena PMK semua mas. Real, real, semua kena. Jadi mau ditanggulangi seperti apapun antisipasi, pasti akan jebol. Karena kan virusnya setelah tak pelajari, pertama itu kan penularan, itu 90-100% itu penularan. Kalau penyebaran itu airborne mas, lewat udara 60 kilo. Itu sudah ada statement dari penurut ahli di TV One. Jadi ya nggak ada kesempatan. Mau tidak mau tinggal nunggu waktu ya. Iya. Kuat nggak kuat, siap nggak siap, jadi pasti akan tuh ada. Kalau ini ininya udah lendir. mau makan sebenarnya mas, tapi udah mendingan. Tapi untuk obat-obatan kita tipis karena obat-obatan di pasaran menghilang. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai info obat nanti bisa kontak saya atau komen di YouTube saya ini. Sapi Boyolali. Oh, YouTuber juga ya mas? Ya. Ini semua tak kontenin terus dari hari pertama kena sampai sekarang tak kontenin terus. Tapi untuk obat-obatan yang saya pakai itu belum tak share karena kan belum terbukti. Jadi kan virus PMK ini kan belum ada obatnya. Jadi yang tak share hanya saya menggunakan obat ya antibiotik pertama. Kedua saya menggunakan obat penurun demam. Kalau demam, biasanya kalau disuntik agak telat itu demamnya naik sama vitamin. Itu tok obatnya. Jadi nggak ada obat PMK, itu nggak ada. Sekarang kalau pakai obat herbal apa mas yang kan belum ada buktinya kan. Jadi bagi teman-teman yang membuat konten obat herbal, monggo dianalisa terlebih dahulu. Kalau untuk jamu daya tahan tubuh emang betul. Tapi kalau obat herbal untuk PMK, tolong jangan. Karena belum tentu hasilnya. Nah, betul itu. Awal mulanya dulu gimana mas mendeteksi bahwa oh sapi saya kena ini? Awalnya gimana? Kalau pertama kena itu pasti ngiler mas. Tapi ada beberapa yang dari kaki. Jadi kalau pertama itu kalau ngiler itu pasti ada yang kena. Tapi ada juga yang mulai dari kaki duluan itu ada. Jadi nggak ngiler enggak, tapi kakinya udah mulai kena. Itu ada yang seperti itu kondisi di kandang saya. Jadi pertama itu kena itu 3, 1, 2, besar, 7, 4 pertambahannya. Habis itu tambah lagi 5. Habis itu tambah terus sampai rata. Awal dari
kena itu apa ada kunjungan orang ke sini atau Kalau awal kena itu pertama yang saya rasakan setelah ada petugas medis ke sini. Petugas medis ke sini, selain sehari itu yang disuntik dari petugas medis ngiler. Terus hari kedua itu punya saya juga ikut ngiler. Saya udah feeling. Habis itu saya pukul rata, pokoknya sapi yang sakit nggak sakit itu pasti PMK. Jadi obatnya antibiotik sama penurun demam pertama itu. dan kita melihat langsung Pak itu yang di belakang itu yang paling parah kayaknya. Itu paling parah. Itu kalau itu udah mendingan, tapi kalau napasnya emang seperti itu. Kalau habis berdiri. Itu Bisa ke sana Pak? bisa. Kita lihat nih yang terdampak terkena PMK ya. Nggak ragu ya Pak ya? Iya. Kena PMK semuanya. Kena. Kalau ini udah nggak, Ada ya. udah perubahannya udah banyak sekali. Tapi kalau habis berdiri ya seperti. Oh ini Cuma pedetan ini. sapinya. Karena saya mencari tempat yang empuk. Jujur saja seperti itu. Karena untuk sapi gede kalau nggak dikasih tempat empuk, yo nanti seperti ini. Ini perkembangannya udah banyak banget. Kalau untuk pedetan ini udah kena, udah suntik juga. Ini kalau untuk BB-nya berapa ini Mas? Ini 1 ton lebih, Mas. 1 Nggak ton mungkin ini. nggak, 1 ton udah nggak ada. Ada ya. Kena pertama kali ini udah 10 hari. Mungkin kalau nggak di tempat saya ini udah bablas. Mungkin loh ya. Kalau teman-teman yang lain kayaknya yang sapi itu dijaga masih. Karena ini punya Sudah pesanannya. nggak pesanan, udah punya orang, udah dibayar. Dan kita nggak nanggung loh, kita nggak nanggung kesehatan. Emang kalau dititipkan boleh, tapi kalau untuk pengobatan ini supportnya dari sana semua. Obat-obatan ini dari Jakarta semua. Jadi dari pemilik. Ini kondisinya udah dingin, Adem ya. udah dingin. Awalnya dulu panas Mas. Oh kalau sapi besar masih panas, Mas. Panasnya. Masih panas. Ini aja tiap hari kompres kaki loh. Kompres ini. Gede loh ya. Tapi ini belum bisa berdiri Mas. Ya? Udah, tapi nggak tak berdiriin. Masih rawan ya kakinya. Nah, karena kalau nanti sering berdiri kakinya rawan. Kalau enak ini masih suruh tidur dulu. Selain di mulut, di kaki ya katanya yang kena ya Mas? Kalau Mulut yang di jumbo kaki. ini Mulutnya sudah enggak, seperti itu? mulutnya enggak apa-apa ini. Ini masih mau makan kok, Mas. Mau makan ya. Memakannya masih. Kakinya yang belakang, paling parah yang di belakang. Berarti ya teman-teman. Obati terus. Ada antibiotik liurnya ya, tetap lendir. masuk terus. Paling kaki yang diserang ini belakang. Luar biasa ini memang dampak PMK teman-teman. Banyak sapi jumbo yang tumbang karena PMK. Ya karena gini Mas, kalau kebanyakan yang tumbang itu kan tahu panas juga diobati. Kalau ini kan dilihat kan kelihatan panas enggaknya. Kalau panas ya harus langsung diobati. Kalau nggak diobati ya bablas. Karena napas itu kan paru-parunya kena Mas kalau nggak segera diturunin panasnya. Tapi emang obat-obatan sulit didapat. Saya aja sampai buat di channel YouTube saya Sapi Boyolali itu sampai tak tag Ganjar Pranowo langsung. Karena saya nyari obat-obatan itu udah sulit. Sulit ya. Hilang dari pasaran. Hilang dari pasaran, nggak tahu di stok orang, nggak tahu di monopoli, saya juga kurang tahu. Tapi kondisinya emang seperti itu. Kalau ini emang napasnya seperti ini kalau habis berdiri. Ini tadi habis berdiri. Ini tadi bisa molak-malik gini, wis aman. Ini berarti sudah berapa hari dari ketahuan ini positif? 10 hari Mas, 10 hari ya. 10 hari. Ini 10 hari belum kondisinya masih seperti ini teman-teman. karena kan kalau berdiri, kalau ini udah berdiri Mas, udah normal. Karena kan ini tinggal kakinya itu Mas. Kaki ya. Tapi masih Dilacak ya. antibiotik masih tetap terus. Karena kan PMK ini kan yang diserang kan luka. Kalau nggak disuntik antibiotik, nggak lukanya sembuhnya dengan apa Mas? Masa dengan vitamin kan nggak mungkin. Tetap di antibiotik itu tetap terus. Itu yang kecil-kecil pun kena. Itu juga kena Nanti kemarin. apa sih itu Mas? Antibiotik. Antibiotik, habis itu vitamin. Vitamin, ya. Nah, Dua itu. kalau seumpama naik demamnya, itu dikasih obat demam. Belakang juga ada. Ini semuanya kena ini. Semuanya kena saya. Berapa ekor itu? Saya 30 Mas. Waduh. Itu
gimana rasanya ketika awal pertama tahu kena PMK itu gimana? Kalau saya itu udah kerasa duluan Mas, jadi mau siap nggak siap dan bisa nggak bisa, saya itu udah antisipasinya nggak antisipasi mengatasi PMK ya Mas. Jadi saya antisipasinya tetap langsung pengobatan dan cara mengobatinya seperti apa gitu Mas. Tapi kalau untuk kesembuhan pedet punya saya alhamdulillah, kalau untuk petotan perkembangannya cepat-cepat Mas. Seperti ini kena. Ini rata semua Mas, kecuali satu yang kepala hitam. Kok bisa dikatain kena gimana? Tanda-tandanya. Ini kemarin udah ngecas semua. Oh, ngetes. Tapi Ada perkembangannya beda paling kandang ya, dari sana ke sini udah beda ya. ini paling bagus perkembangannya kotaan ini sama ini. Untuk perkembangan udah ada sebenarnya. Tapi kalau untuk sapi gede sekali, tua sekali susah. Gak lama ya. Nggak lama Mas, susah Mas. Disuntik kadang perubahannya lama nih nggak. Minta ampun, ini suntik 5 kali. Ini disuntik sendiri atau manggil tenaga ahli? Kalau saya kan teman-teman emang dokter ada, mantri ada. Jadi kalau mantri ke sini ya monggo. Tapi kalau dokter ke sini ya monggo. Tapi kalau dokter ke sini paling pas kalau saya nggak punya obat. Jadi kalau saya punya obat, saya pakai obat sendiri. Kalaupun mantri ke sini pasti saya tanya obatmu apa, harus sama dengan obat yang saya pakai. Karena obat saya yang saya pakai itu saya pakai standar PT. Jadi saya nggak pakai obat generik, nggak, obatnya yang paten. Jadi penurun demam yang paten apa saya pakai. Obat antibiotik yang paten apa itu yang saya pakai. Jadi kalau obat itu jangan meraba-raba. Kalau meraba-raba ya susah. Jadi kalau umpama kayak mantri, kayak dokter, obatnya itu patennya obat A, turun kelas ke nomor 2 itu jangan. Karena resikonya ditanggung sendiri Mas. Antibiotik, kemudian Penurun vitamin sama penurun demam kalau pas ya, itu demam. yang 3 itu yang harus punya untuk jaga-jaga. Iya, harus punya. Jadi gimana kalau kebanyakan yang di sini itu yang nggak tertolong, satu yang nggak tertangani, 2 obat-obatan salah. Oke, cukup dulu. Iya, ngeri sekali sobat semuanya, seperti yang kita lihat tadi. 30 ekor sapinya, dari yang pedetan sampai yang sapi besar, sapi 1 ton ke atas itu juga kena. Sampai awalnya kena panas, terus liur, dan kakinya tadi diobati kayak serbuk warna hijau gitu ya. Ya, mudah-mudahan yang sobat-sobat semua yang terkena PMK bisa mengatasi, bisa sembuh semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya, lanjutan videonya. Mari. Baik sobat semuanya, kita lanjutkan lagi videonya. Punya saya komplit kena semua, besar kecil. Besar kecil kena semua. Penyuntikannya itu sehari berapa kali? Sekali ya Mas. Sehari sekali. Karena kan 38 jam, tapi saya ngikut prosedur PT sama prosedur dokter mantri 2 hari suntik berturut-turut, libur sehari. Ini udah optimis sembuh ya Mas, alhamdulillah ya. Kalau ini untuk kesembuhan udah terlihat, baru terlihat loh progres loh ini. Tadi belum tentu ini nanti sembuh, itu saya belum bisa, karena saya juga belum berani share obat saya. Kalau udah terbukti sembuh, terbukti loh ini, pasti saya share di channel saya ini. Contohnya ini ya Mas. Sapi Boyolali. Jadi ini setiap hari tak videokan, entah kondisinya seperti apapun, entah nggak tertolong atau disuntik, pasti kondisinya selalu tak update Mas. Yang di sini udah lumayan membaik seperti Kalau di sini ini malah baru parah-parahnya. Baru parah-parahnya ini. yang pedet-pedet tadi yang udah lumayan. Nah, kalau itu kalau yang sini baru parah-parahnya. Mohon bagi pemerintah ya, bagi pemerintah obat-obatan itu yang penting ada dulu. Yang penting obat-obatan ada. Obat-obatan Antibiotik dan penurun demam. Kalau untuk vitamin kita masih bisa mendapatkan, tapi kalau untuk antibiotik penurun demam saya sulit. Saya sampai di channel saya udah bilang, langsung saya add Ganjar Pranowo, obat-obatan itu nggak ada. Dan mantri-mantri pun yang di sekitar saya itu udah nggak punya obat semua. Kalau mantri disuruh nyuntik, mantri juga nggak punya obat, mantri mau gimana juga.
Iya. Yang segera obat. Tentunya ke depan vaksin harus segera. Nah, kalau vaksin itu kan udah ada. Daripada DPR, pemerintah cuma ribut vaksin gratis, mending vaksin aja beli tapi harus disediakan secepatnya. Karena vaksin itu udah ada. Ada ya. Beda dengan COVID kemarin kan nunggu vaksin jadi. Kalau ini kan vaksin ada tinggal beli, tinggal distribusi. Dulu pernah ya, karena tahun 80-an kena. udah pernah ya. Alhamdulillah bapak saya itu dulu udah pernah menangani. Jadi saya itu udah nggak begitu kebingungan. Nggak Di panik ya. tahun 80 itu ya. Iya, tahun 80 kandang ini udah ada. Jadi Waktunya berapa tahun ya PMK? Tahun 80. tahun 80 itu udah ada PMK, langsung habis itu katanya bapak itu PMK udah hilang. Habis itu baru ada kan baru ini. Kemungkinan itu kalau dari prediksi saya itu ya mohon maaf. Itu ya bagi yang ngimpor-ngimpor aja. Kan nggak mungkin langsung datang ke sini. Jadi ya dari pemerintah monggo, itu dari mana? Ini ada contoh mungkin yang terdampak langsung PMK ini yang kelihatan dari fisiknya ya, Mas. Ini baru mulai, Mas. Dari mulai. Kandang ini baru mulai. Yang ini loh, kalau yang ini udah kemarin. Ini udah ada progres ke depan, udah mulai makan. Jadi ini progresnya ada, itu baru mulai juga yang merah. Nah, ini salah satu meler itu yang paling Meler. mudah ini ya. Ini meler. mendeteksi. Keluar lendir ya, meler. Nah, ini kena PMK. Ini meler, kalau meler seperti ini masih gimana yo? Masih udah penyembuhan. Kalau meler yang masih kan yang ini. Oh, yang atas itu ya. Karena kemarin itu tak suntik nggak gimana ya? Cuma sesuai dosis, nggak overdosis. Seharusnya overdosis. Ditambahi dari dosis normalnya, Mas. Iya. Di atasnya ya. Harus di atasnya. Kalau ditambahi di atasnya ada progres penyembuhan. Kalau di sesuai dosis seperti ini. Karena ini mau tak kasih atas dosis, ini bunting. Jadi sesuai dosis ya. Sesuai dosis saya. Dari pengalaman Mas Faisal sendiri di overdosis aman nggak untuk sapi? Kalau saya aman, Mas. Saya sampai saat ini belum ada yang sampai kejagal, itu belum ada. Padahal sapi-sapi saya tergolong rusak-rusak semua, Mas. Mantap. Karena gini, Mas, kalau saya itu kan dapat ilmu dari teman. Oke, Teman cukup. saya kan ada yang dokter. Itu tadi sobat semuanya, setelah kita lihat cerita dari peternak sapi yang kandangnya dan sapinya itu terjangkit PMK atau terkena PMK, banyak yang demam, terus badannya panas dan kukunya tadi dikasih obat ya, terus mulutnya mengeluarkan lendir netes-netes itu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa sembuh semuanya, dan yang diberi cobaan bisa diberikan ketabahan dan semuanya bisa berlalu dengan seperti biasa. Yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Di sini akhiri kata, apabila ada kesalahan atau kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.